Bupati Bantul yang kami hormati Bapak Dr. DRS Rahmadi Widiharto MA, Direktur BPK Pendidikan Dasar dan BPK Kementerian Pendidikan yang kami hormati Bapak DRS Miftahuddin MM, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 di Jakarta, Bapak-bapak, ibu guru, peserta webinar pendidikan rahimahullah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan panitia kepada saya untuk mengisi webinar yang mulia ini. Saya terus terang sangat senang dan tersanjung diundang di dalam acara ini, dan apalagi tema kita pada hari ini adalah tentang peran guru dalam mensukseskan program Merdeka Belajar dan tentu saja profil pelajar Pancasila yang inginnya adalah menjadikan para pelajar ini menjadi lulusan yang unggul dan berkarakter di era digital. Saya sendiri adalah guru di Madrasah Aliyah Ali Maksum, pernah juga dosen di UIN Sunan Kalijaga di Jakarta, juga di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, dan sekarang kebetulan adalah anggota DPRI dari daerah Jakarta, dan saya mendapat tugas di Komite 3 yang antara lain membidangi agama, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pariwisata, pemuda, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan tentu dari tugas utama saya di DPD ini, kami banyak bertemu dengan pemangku kebijakan pendidikan, baik itu di pendidikan Departemen Kementerian Pendidikan Nasional maupun di Departemen Agama. Ya. Dan memang urusan yang hari ini kita sedang bahas, urusan yang tentu saja tidak akan pernah selesai ya kita bahas, karena urusan guru adalah urusan masa depan kita. Urusan pelajar adalah generasi yang harus kita persiapkan guna melanjutkan cita-cita bangsa kita. Ini dua hal yang tentu saja harus terus kita upayakan keberhasilannya. Ya. Tema yang pertama saja tentang guru. Ya, hari ini menarik karena ya banyaknya persoalan di kalangan guru sendiri. Banyaknya hal yang ya, melingkupi urusan guru, dan karena itu ya, sejak saya kecil pun urusan guru ini tidak selesai dibicarakan. Yang kedua tentu saja adalah urusan guru menarik karena ini menyangkut soal kapasitas guru, dan juga yang juga penting adalah kesejahteraan, sesuatu yang terus menerus tidak pernah selesai kita bincang, bahkan pada saya hingga kiamat nanti tidak akan selesai. Ya. Dan untuk soal guru secara umum, saya juga mengingatkan pada Bapak Ibu guru tentang pepatah atau ungkapan dalam tradisi kita bahasa Jawa, bahwa guru adalah orang yang dibuku dan ditiru. Saya ingatkan panjenengan semua, sebagai guru kita haruslah menjadi orang yang patut untuk dibuku, artinya dipercaya
apa yang menjadi omongan kita dan ditiru, artinya diikuti, diteladani apa yang menjadi perilaku kita. Yang pertama, sebagai guru kita harus bisa digugu. Untuk bisa digugu, yang lain orang harus punya integritas. Kalau orang nggak punya integritas, dia tidak akan pernah dipercaya. Integritas bagaimana? Integritas dalam omongannya tidak berbohong. Integritas dalam janjinya, tidak pernah ingkar janji. Dan juga integritas dalam tanggung jawabnya. Artinya ketika bertindak sebagai guru, ya dia harus siap betul sebagai guru dan tidak khianat, artinya lepas tugas keadaannya sebagai guru dalam 24 jam. Jadi guru bukan hanya ketika berada di dalam kelas, tapi menjadi guru adalah totalitas kita 24 jam setiap hari. Seperti itu, ya jangan berharap Anda bisa diguru. Dan kalau Anda jangan harap Anda bisa digugu, Anda dipercaya. Ya, dan kalau tidak bisa dipercaya, bagaimana orang akan ikut dengan Anda ketika Anda sendiri tidak bisa dipercaya. Ada penyair Arab menyatakan begini, Bapak Ibu. Ya ayyuhar rajulul muallimu ghairahu alla li nafsika kana dzata'lim. Hai para pengajar, kenapa Anda tidak mengajar diri Anda sendiri dulu sebelum Anda memberikan pengajaran kepada yang lain, kepada murid-murid Anda? Ya, ini jadi penting Bapak-bapak menjadi guru adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya, dan untuk bisa dipercaya kita betul-betul harus punya integritas. Ya. Yang kedua adalah ditiru. Ya, ditiru artinya diteladani. Ditiru artinya diidolakan. Nah, bagaimana Anda bisa menjadi sosok yang diidolakan? Maka kuncinya adalah bagaimana Anda menjadi sosok yang menginspirasi. Anda harus menjadi sosok yang betul-betul menjadi idola anak-anak, menjadi panutan anak-anak. Ini ditiru. Ya. Dan untuk bisa menjadi idola, tidak bisa tidak. Maka pada saya syaratnya harus dua. Jadi yang pertama, Anda harus peduli dengan anak, ya. Apa yang menjadi urusan anak bukan hanya soal pelajarannya, tapi soal kehidupan sehari-harinya juga harus Anda peduli. Tidak mungkin Bapak Ibu hanya peduli dalam urusan belajarnya, tetapi tidak mau tahu dengan urusan kesehariannya. Tidak mungkin. Yang pertama peduli, yang kedua Anda harus menjadi orang yang kreatif, inovatif. Sebab kalau Anda tidak kreatif, Anda begitu-begitu saja, orang Anda dianggap tidak menginspirasi. Ya, jadi itu rumusan saya Bapak Ibu untuk bisa menjadi ya ditiru, maka Anda harus bisa menginspirasi. Untuk bisa menginspirasi, maka Bapak Ibu harus bisa peduli, dan Bapak Ibu ya harus bisa kreatif, inovatif, tidak biasa-biasa saja. Ya, itu yang barangkali menjadi core dari kita semua yang menyatakan diri sebagai guru. Apakah itu juga selesai dengan diri kita atau belum? Itulah masalah kita. Dan hari ini alhamdulillah pemerintah tidak kurang-kurang memberikan berbagai program untuk bagaimana meningkatkan kapasitas guru, ya, maupun kesejahteraan guru. Ya, kita lihat pemerintah membuka program ya guru penggerak, kepala sekolah penggerak, dan seterusnya. Yang pada saya itu adalah bagian bagaimana meningkatkan kualitas guru secara akademik, dan itu perlu untuk dilakukan. Ya, dari segi peningkatan kesejahteraan luar biasa, saya kira juga pemerintah merumuskan kepada kita berbagai kebijakan yang menguntungkan, dalam tanda petik meningkatkan ya, kesejahteraan kehidupan guru-guru kita. Ada program sertifikasi, ada program
program peningkatan guru ya, lewat program insentif yang diberikan kepada guru-guru kita ya, itu saya kira memberi kesempatan kita untuk bisa memiliki kesejahteraan yang lebih baik ya, impasing ya. Ini adalah hal-hal yang harus saya kira dipertahankan dan bahkan dilanjutkan. Kita juga menyadari, apalagi di situasi seperti sekarang ini, pandemi sedang luar biasa, dan alhamdulillah pemerintah melalui Kemendiknas juga memberikan santunan kepada guru-guru, termasuk kepada guru-guru honorer. Ya, pemerintah juga membuka P3K yang memungkinkan untuk guru-guru bisa ikut dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini saya kira hal-hal yang ya harus kita sambut, harus kita ambil peluang ya. Dan ya, meskipun usaha-usaha untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru bisa diupayakan sedemikian rupa, kita masih banyak melihat persoalan. Bukan juga cuma masalah juga pada pemanggilan. Kita lihat tidak sinkronnya pemerintah pusat dengan Pemda. Kita lihat di dalam rekrutan guru-guru honorer masih bermasalah antara pemerintah pusat dan Pemda. Pemerintah pusat menyediakan hampir atau bahkan lebih dari 1 juta formasi tidak disambut baik oleh Pemda. Kita betul-betul mengelus dada. Ya, ini bagian-bagian yang pada kita khusus PDRI itu menjadi keprihatinan luar biasa. Oleh karena itu kemarin kita mengadakan sidang paripurna, dan salah satunya kita memutuskan sudah mengesahkan pembuatan panitia khusus atau pansus guru dan tenaga kependidikan honorer. Ya. Ini kenapa? Karena kita melihat banyaknya persoalan di lingkungan guru. Oleh karena itu kita berharap, kita juga ingin dapat input aspirasi baik dari asosiasi guru, Pergunu, PGRI atau yang semacamnya, bisa memberikan masukan-masukan kepada kita tentang bagaimana pengentasan ya, atau membuat lebih baik kesejahteraan guru ya. Kedua, tema kita yang kedua adalah tentang bagaimana menjadikan pelajar unggul, pelajar yang Pancasilais. Tidak ada kata lain pada saya ya. Bagaimana menjadi pelajar unggul adalah pelajar ya, pada saya bukan hanya pelajar yang ngerti dengan urusan masa depannya, bukan hanya pelajar yang kompetitif, tapi pelajar yang tahu, yang paling penting bahkan menurut saya, pelajar yang tahu dengan agamanya, pelajar yang ngerti dengan jati dirinya, pelajar yang sadar dengan karakter bangsanya. Pada saya itu justru sebelum apapun, dia harus diyakinkan bahwa iya, dia punya agama, sebab dari situlah dia punya karakter, dari situlah dia punya basis budaya. Ya, inilah yang membedakan pelajar kita dengan yang lain. Ya, ini betul, kita harus maju, kita harus unggul, ya. Tetapi kita harus juga punya karakter. Ya, demikian juga orientasi. Saya kira orientasi keilmuan kita juga harus diubah. Pada saya yang penting ya bukan pelajar unggul, pelajar yang kompetitif ya. Sebab itu ada nada bisa mengalahkan orang lain, temannya sendiri, melemahkan yang lain. Saya kira enggak. Saya kira kita harus juga berusaha bagaimana menjadikan para pelajar ini sukses bersama-sama. Maka pada saya yang hebat bukan kemudian keunggulan itu, tapi kebersamaan. Jadi unggulnya bersama-sama, hebatnya ini bareng-bareng. Dan itu adalah bagian dari ya, nafas dan jiwa kita sebagai bangsa. Ya, oleh karena itu betul kita harus maju, kita harus unggul, tapi keunggulan kita
harus bersama-sama. Betul, pelajar kita harus tahu, harus bisa bersaing, berkompetisi dengan pelajar-pelajar lain di dunia. Tetapi tidak boleh tidak, mereka harus tetap juga punya karakter, punya basis budaya, punya Pancasila. Inilah saya kira yang penting, Bapak-bapak, Ibu-ibu, barangkali ini bisa menjadi perbincangan Bapak Ibu semuanya dalam kesempatan yang luar biasa ini. Dan saya ucapkan selamat berwebinar. Semoga kemanfaatannya untuk kita semua, bangsa dan negara. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri. Wallahi taufiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.